Damai di hati. Jumpa lagi torang di ibadah no sekolah minggu Gemim Nafiri Bitung. Ada sukacita hari ini? Yes. Kalau ada sukacita pada hari ini, Enci undang semuanya bangkit berdiri di rumah. Kita akan menyanyikan lagu Pujilah Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, pujilah Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, pujilah Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng, 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 jeng 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 jeng, jeng 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 jeng, jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Pep 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 pep. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan biola. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan biola. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan biola. Ngeng 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 ngeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tambor. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tambor. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan tambor. Tam ram tam 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 tam, 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 pam tam tam tam, pam 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 pam, tam ram tam 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 pam pam. Nama Tuhan, nyanyi dengan semua. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan semua. Jeng 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 jeng, jeng 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 pep pep, jeng 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 jeng, bum 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 bum, jeng 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 jeng, jeng jeng pep pep, jeng 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 bum bum bum. Adik-adik, kita mau doa pembukaan. Doa pembukaan oleh Bapak Adi Cintami, tapi sebelum doa pembukaan, torang mau nyanyi dulu. Mari masuk. Mari masuk, mari
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini anak-anak sekolah minggu mau beribadah. Tuhan Yesus tuntut kami dari pertama sampai terakhir. Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Terima kasih adik Cintami. Masih semangat adik-adik? Masih. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Saya berkati. Semuanya. Semua diberkati. Masih semangat kan? Torang mau memuji besarkan nama Tuhan. Torang menyanyi biarpun gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bumi bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, torang mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum torang mau dengarkan firman Tuhan, torang mau menyanyi. Yesus sayang padaku, dan doa firman Tuhan akan dibawakan oleh adik Livi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengar cerita Alkitab. Berkatilah kami semua agar cerita Alkitab ini bisa dimengerti dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik, sekarang torang mau baca dan mau dengar firman Tuhan. So, sedia Alkitab semua? Yang di gereja so sedia semua? Yang di rumah dang, so sedia tuh semua? Jangan lupa, sedia tuh Alkitab. Sudah? So ada Alkitab semua? Sudah? Nah, sekarang torang buka tuh Alkitab. Torang buka di kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Torang mau baca dari ayat 19
hingga ayatnya yang ke-34. Nggak terlalu panjang, Kang. Cuma 16 ayat kuat. Jangan bosan-bosan mau baca Alkitab. Orang baca sama-sama di kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai yang ke-34. Di sini diberi judul Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, sekian jauh orang pembacaan. Shalom adik-adik, tadi orang so baca Alkitab, sekarang orang mau dengar cerita. Seperti yang orang udah baca tadi, ternyata ini Paulus dan Silas dorang berada di Filipi. Dorang berada di Filipi dan dalam perjalanan menuju ke tempat sembahyang, ke tempat ibadah, dorang dua ini dia diikuti oleh perempuan yang DP kerja jaga batenun. Apa itu batenung? Itu tenung itu kalau sama dengan orang sini jaga bilang dukun. Dukun itu dia boleh mau tahu, dia boleh mau ramal tentang masa depan. Meramal apa yang ada mau jadi sebentar, apa yang mau jadi besok, apa yang mau jadi lusa. Ini perempuan ini dia dipekerjakan oleh orang. DP nama majikan. DP majikan ini ada di sekitar di tempat sembahyang itu. Berhari-hari tiap ini Paulus dan Silas ini dia jaga pigi-pigi di tempat sembahyang. Ini perempuan ini selalu jaga iko-iko, dia bataria-bataria pedundua. Akhirnya satu hari ini Paulus ini merasa terganggu.
Akhirnya dia kasih keluar itu roh tenung dari ini perempuan. Akhirnya setelah roh ini keluar dari tubuh perempuan ini DP majikan ini marah Pak Paulus dan Silas. Marah lantaran dia penghasilan dari ini perempuan yang jaga bertenung ini, perempuan dukun ini, so lenyap, so nyanda ada. Jadi setengah mati dia mau cari-cari doi. Akhirnya dia bawa ini Paulus dengan Silas, dia bawa pergi di pembesar-pembesar yang ada di kota itu. Dia bilang, "Dorang ini boleh mau ikut pada orang dua ini dia, karena orang dua ini dia hanya menyesatkan orang lain." Jadi so marah dorang. Akhirnya ini Paulus dan Silas ini dapat kasih masuk penjara. Sebelum dorang dipenjarakan, dorang pukul-pukul ini Paulus dan Silas. Dorang pukul sampai kasih setengah mati ini Paulus dan Silas. Setelah dorang habis pukul-pukul, dong saya masuk di penjara. Setelah di penjara itu dorang tampak di tengah-tengah penjara supaya kata nyana mau tak keluar. Di dalam penjara lagi, dapat pasung lagi ini Paulus dan Silas kaki. Dapat pasung. Pernah lihat orang dipasung? Dorang kaki dapat tabungkus dengan papang atau bungkus dengan besi, macam-macam DP alat. Jadi cuma dorang tangan yang boleh mau bergerak, dong kaki kasihan sudah boleh bergerak. Di dalam penjara walaupun sudah terpasung, dorang dua kaki soalnya ada bergerak. Ini Paulus dan Silas ini dia tetap memuji Tuhan. Dorangnya ragu dan Tuhan karena dorang tahu ini Tuhan ini pasti mau tolong pada orang. Akhirnya tengah malam dorang dua menyanyi, tetap menyanyi biar lesus setengah mati, biar lagi so siksa, dorang dua tetap menyanyi berdoa kepada Tuhan. Akhirnya setelah itu apa kata? Datang gempa bumi yang sangat dahsyat. Yang bikin itu penjara itu dia runtuh DP di atas itu pada DP lantai atas jatung baru itu sampai itu pintu penjara terbuka semua dengan dorang belenggu di kaki itu dia dorang pasungan itu terbuka semua. Setelah sudah buka semua dorang lari dorang nyanda lari. Kok akhirnya setelah terjadi gempa bumi, ini kepala penjara ini dia tak bangun, tak kaget bangun dia tak kaget bangun. Sudah buka ini semua pintu, sudah buka semua. Solari semua ini orang-orang yang ada di penjara, orang-orang hukuman solari semua. Di situ pada orang di Filipi itu ada orang peraturan. Kalau misalnya dia tahanan keluar dengan alasan apapun, dia mau gempa bumi dia mau apa, pokoknya dorang keluar dari penjara, itu kepala penjara harus mati. Kong serta ini kepala penjara disulit, kasihan, sudah lepas semua dorang ini dia, kong kita ini bagaimana, kong dia ambil itu DP pedang, dia so angka begini DP pedang, dia semua siap mau tikam. Akhirnya apa? Paulus bersuara bilang, "Tuhan, jangan engkau melukai dirimu." Dia dapat dengar suara. Dia ambil itu sulu atau orang sini jaga bilang itu obor. Dia ambil itu pergi di pada orang Paulus penjara. Pada orang Paulus dengan Silas ruangan. Sampai di situ dia lihat, masih ada ketuk orang di sini. Dia tersungkur, dia tersujud di kaki Paulus dan Silas. Dia bilang, "Tuhan, apa dan kasihan yang mau bikin kita supaya kita mau selamat?" Akhirnya Paulus dengan Silas bilang, "Supaya ngana mau selamat, ngana dengan ngana seisi rumah, ngana harus percaya kepada Tuhan. Cuma itu yang mau bikin selamat pangana." Setelah itu ini kepala penjara ini dia langsung bawa ke Paulus dan Silas pergi pada rumah. Sampai di rumah dia cuci kasihan semua ini Paulus dan Silas tanda-tanda luka banyak sekali, ada di tangan, di kaki, semua di muka ada semua. Dia kasih cuci pada dua, kasih bersih. Baru abis itu dia bilang DP keluarga, "Mari sini." Sampai DP pembantu-pembantu, DP pekerja-pekerja yang ada di kebun semua dia panggil, "Mari sini, torang sama-sama di sini, torang mau dengar ini Paulus dengan Silas mau memberitakan firman Tuhan, torang dengar
bahwa dorang mau di sini Paulus dan Silas mau bilang pada seluruh keluarga bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan torang manusia. Selain ini kepala penjara dan DP keluarga, torang semua tentu yang selalu akan Tuhan selamatkan. Akhirnya ini kepala penjara dan DP seisi rumah percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka siap dibaptis. Jadi lewat cerita ini torang tahu katu bahwa walaupun di tengah penderitaan, biar lagi Paulus dengan Silas siksa, tetap ada keselamatan, DP akhir membawa kebahagiaan, walaupun siksa, tetap nama Tuhan DP akhirnya bisa dimuliakan. Akhirnya bisa membawa kepercayaan kepala penjara DP seluruh keluarga bisa percaya kepada Tuhan. Sama dengan torang tema, pembawa kabar baik itu akan selalu ditolong oleh Tuhan. Begitu juga torang sebagai anak-anak, torang sebagai enci-enci akan selalu membawa kabar baik supaya torang akan selalu ditolong oleh Tuhan. Sama dengan contoh kalau misalnya biar lagi masih anak-anak, rengkali kalau sekarang mama dan papa sudah gak lupa-lupa, apalagi kalau terlalu sibuk, rengkali mau piba jalan keluar ke sana kemari sudah gak lupa jaga pakai masker. Jadi biar lagi masih anak-anak boleh mau ingat, mama, papa pakai kok tuh masker supaya turang sunyak mau tak kenal itu corona. Tuh, jadi kalau torang pakai masker, torang boleh mau selamat, torang boleh mau terbebas itu dari segala-segala virus corona atau penyakit-penyakit yang lain. Tuh, torang dengar apa tuh yang pemerintah bilang, torang dengar apa yang sekitar-sekitar torang boleh mau bilang supaya torang semua boleh mau sehat. Intinya, torang semua apapun yang torang terima, apapun yang jadi patorang, torang selalu memuji Tuhan supaya Tuhan selalu jaga patorang. Jadilah torang pembawa kabar baik supaya Tuhan akan selalu senantiasa sama-sama dengan torang. Karena Tuhan janji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari hari ini, hari esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk torang ada ayat hafalan. Torang pe ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20b. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Adik-adik, tadi torang sudah dengar firman Tuhan kan mengenai Paulus dan Silas. Nah, sekarang torang mau kasih persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Sejuta-Sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu luar biasa dahsyat di dalam kehidupan kami berterima kasih dan bersyukur ya Bapa di surga karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam setiap kehidupan kami Engkau selalu ada. Ya Bapa di surga, tadi kami semua sudah membaca dan mendengarkan firman Alkitab. Kiranya ya Bapa di surga, apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan tadi, itu bisa kami lakukan dimanapun kami pergi dan berada. Baik itu kami di rumah, di sekolah,
dimanapun itu ya Bapa di surga, Engkau selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah kami bisa menjadi terang, bisa menjadi pelaku firman yang setia. Ya Bapa di surga, persembahan telah kami berikan. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga atas yang sudah kami berikan, dan kiranya persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini bisa menjadi berkat untuk orang lain, bisa dipergunakan dengan baik, agar dimanapun persembahan ini dipergunakan, itu bisa dikelola dengan baik dan tentunya bisa memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat komisi pelayanan anak sekolah minggu yang ada. Enci-enci dan juga anak-anak sekolah minggu, biarlah ya Bapa di surga, apa yang kami bangun selama ini, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami programkan, itu semua ya Bapa di surga bisa terlaksana dengan baik. Buat anak-anak sekolah minggu yang kami cintai dan juga orang-orang tua yang ada, mama, papa, oma, opa, kakak, dan juga adik-adik mereka, biarlah ya Bapa di surga, apapun yang mereka laksanakan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka cita-citakan ke depan, kiranya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Terus kuat sehatkan kami ya Bapa di surga, agar apa yang kami lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Inilah doa syukur kami ya Bapa di surga, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tadi orang so menyanyi, so mendengarkan firman Tuhan, so kasih persembahan, dan sekarang orang mau tutup ibadah. Sebelum orang tutup ibadah, Enci undang semuanya berdiri, orang menyanyi burung pipit, dan doa penutup akan dibawakan oleh Adik Lei. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah tuntun ibadah di sore hari ini sehingga boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, orang sudah selesai. Sampai jumpa di Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dah. Sampai jumpa minggu depan di ibadah ASM Gemim Nafiri Bitung 1. Jangan lupa boleh nonton lewat channel YouTube ASM Gemim Nafiri Bitung 1 yang akan tayang perdana pada hari Senin jam 4 sore.
dan juga bisa melalui pengeras suara pelayanan Gemim Nafiri Bitung pada hari Senin juga jam 4 sore adik-adik. Dadah.